Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pejuang Kedinasan. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu materi di bagian tes inteligensi umum, yaitu penalaran analitis. Nah, untuk fokus kita kali ini, kita akan membahas mengenai posisi duduk. Oke, mungkin kita langsung menuju soal yang pertama. Nah, bisa teman-teman lihat, di sini kita sudah terdapat satu soal mengenai posisi duduk. Nah, kita baca dulu soalnya. 6 karyawan suatu kantor BUMN memiliki tempat duduk saling berurutan dari pintu masuk ruangan. Nah, kita langsung bikin saja. Kita ibaratkan pada bagian sini merupakan pintu masuk dari ruangan di kantor BUMN. Kemudian, karena terdapat 6 karyawan, nah kita bikin 6 posisi duduk. Ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang terakhir. Nah, kita lanjut baca di soalnya. Nana tidak bersebelahan dengan Salim atau Ita. Oke. Nike duduk di dekat Ita. Nana duduk di dekat Jufri. Sementara Jufri duduk di sebelah Nike. Tempat duduk Salim paling dekat dengan pintu masuk dibanding Karno. Sedangkan Karno bersebelahan dengan Nana. Ita duduk di urutan terakhir. Nah, dari pernyataan yang ini kita bisa memulai posisi duduk dari 6 karyawan tersebut. Oke, berarti ini urutan pertama atau urutan yang paling dekat dengan pintu masuk. Urutan kedua, ketiga, keempat, 5, 6. Ini yang urutan ke-6, urutan terjauh. Nah, karena Ita duduk di dekat urutan terakhir, otomatis Ita berada di posisi ke-6. Kemudian kita cari lagi karyawan yang duduk di sebelah Ita. Nah, dari soal kita bisa mengetahui bahwa Nike duduk di dekat Ita. Jadi otomatis Nike duduk di posisi ke-5. Kemudian dari soal kita bisa mengetahui bahwa Jufri duduk di sebelah Nike, sehingga Jufri termasuk berada di posisi urutan ke-4. Kemudian kita telaah lagi dari pernyataan yang terdapat di soal. Nah, di sana dikatakan bahwa Nana duduk di dekat Jufri. Nah, kita tahu bahwa si Jufri berada di posisi ke-4, sehingga Nana otomatis berada di posisi ke-3. Nah, kita lanjut di pernyataan selanjutnya. Nah, kita tahu nih bahwa Karno bersebelahan dengan Nana, jadi otomatis Karno berada di posisi ke-2. Nah, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Tempat duduk Salim paling dekat dengan pintu masuk dibandingkan Karno. Nah, kita tahu bahwa sisa karyawan yang belum memiliki posisi duduk yaitu adalah Salim, sehingga Salim otomatis berada di urutan pertama. Nah, kemudian ini ada sisa pernyataan. Nah, sisa pernyataan ini kita gunakan untuk mengecek kebenaran dari jawaban yang telah kita bikin sebelumnya. Nah, dari pernyataan tersebut diketahui bahwa Nana tidak bersebelahan dengan Salim atau Ita. Nah, dari sini kita tahu bahwa Nana berada di posisi 3,
kemudian Salim berada di posisi 1 dan Ita berada di posisi 6, sehingga pernyataan pertama sudah benar. Kemudian kita cek pernyataan kedua, Nike duduk di dekat Ita, dan itu sudah benar karena Nike duduk bersampingan bersebelahan dengan Ita. Kemudian untuk pernyataan ketiga, Nana duduk di dekat Jufri. Nah, kita tahu Nana duduk di samping Jufri, sehingga pernyataan ketiga sudah benar. Kemudian Jufri duduk di sebelah Nike. Kita ketahui bahwa pernyataan tersebut juga benar, dan kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Tempat duduk Salim paling dekat dengan pintu masuk dibandingkan Karno. Nah, dari jawaban ini kita sudah mengetahui bahwa Salim lebih dekat dengan pintu masuk dibandingkan dengan Karno, sehingga pernyataan tersebut benar. Dan pernyataan yang terakhir itu Karno bersebelahan dengan Nana. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, Karno bersebelahan dengan Nana. Dan kita ketahui bahwa dari jawaban Karno bersebelahan dengan Nana, sehingga pernyataan tersebut benar. Kemudian masuk ke pernyataan terakhir, Ita duduk di urutan terakhir. Nah, ini juga benar, sehingga jawaban yang telah kita bikin ini bisa dipastikan benar. Kemudian kita lanjut jawab pertanyaan, siapakah yang duduk di urutan kedua dari pintu masuk ruangan? Nah, dari jawaban kita mengetahui bahwa yang berada di urutan kedua dari pintu masuk ruangan yaitu adalah Karno. Sehingga jawaban yang benar adalah D, Karno. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, kita baca dulu soal yang kedua. Pada sebuah meja bundar, terdapat 7 kursi dan diduduki oleh 6 orang. Nah, kita bikin dulu perumpamaan posisi duduknya. Ini merupakan meja berbentuk bundar dan terdapat 7 kursi. Nah, kita bikin dulu kursinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita beri nomor dari kursi tersebut. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang terdapat pada soal. A duduk di depan B. Nah, kita ibaratkan posisi dari A Nah, kita baca pernyataan berikutnya. Nah, kita baca pernyataan yang terdapat pada soal. A duduk di depan C. Nah, kita misalkan posisi A berada di sini, di posisi 1. Nah, karena di soal diketahui bahwa A di depan B, maka terdapat 2 kemungkinan, dikarenakan kita memiliki 7 kursi. 7 kursi tersebut berjumlah ganjil, sehingga posisi duduknya tidak sejajar, atau bisa dibilang A ini berada di depan 5 atau berada di antara 5 dan 4. Sehingga kita bikin dua kemungkinan bahwa B bisa berada di posisi 5 atau B bisa berada di posisi 4. Nah, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. C duduk 3 kursi di sebelah kanan B.
Nah, kita ketahui bahwa terdapat dua kemungkinan posisi B. Nah, kita coba dulu yang pertama, B. Kemungkinan B di posisi 4. Kemungkinan B di posisi 4. Nah, kita ketahui bahwa C duduk 3 kursi di sebelah kanan B. Maka coba kita hitung. Berarti 3 kursi, berarti kita hitung dari B. 1, 2, 3. Berarti posisi B pada posisi 4 ini tidak memungkinkan, sehingga bisa kita pastikan bahwa B itu berada di posisi 5. Nah, coba kita hitung kembali jarak B di posisi 5 ke 3 kursi di sebelah kanan, yaitu 1, 2, 3. Nah, berarti posisi C berada di posisi 2. Dan B sudah otomatis berada di posisi 5. Kemudian kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Di sebelah kanan dan kiri B diisi oleh E dan F. Nah, di sini ini kita asumsikan dia berurutan, berarti yang berada di sebelah kanan itu E, yang berada di sebelah kiri itu F. Nah, kita tahu bahwa B berada di posisi 5, sehingga E berada di posisi kanan dari B, sehingga E berada di posisi ke-6 dan F berada di posisi ke-4. Kemudian kita baca pertanyaannya. Kursi manakah yang masih kosong? Nah, kita kan A, B, C, D. Nah, jadi karena pernyataan mengenai kursi D tidak diketahui, maka kita punya 2 asumsi kursi yang kosong. Nah, kita pilih dari pernyataan yang sudah ada, pilihan ganda yang sudah ada. Yang pertama itu kursi di antara F dan E. Nah, kursi di antara F dan E itu sudah diisi oleh B, sehingga pilihan A itu salah. Kemudian pilihan B, kursi di antara C dan A. Nah, kursi antara C dan A kita ketahui bahwa tidak ada kursi yang berada di antara A dan C, sehingga pernyataannya salah. Nah, kita ketahui bahwa tidak terdapat kursi di bagian A dan C, sehingga pernyataan B sudah dipastikan salah. Kemudian pilihan berikutnya, kursi di antara B dan A. Nah, dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa pilihan tersebut salah dikarenakan B dan A terdapat 2 kursi. Nah, pernyataan ini salah, pilihan ini salah. Kemudian pilihan D, kursi di antara E dan C. Nah, pernyataan ini juga bisa kita simpulkan bahwa salah karena E dan C terdapat 2 kursi. Dan pilihan yang terakhir, kursi di antara A dan E. Nah, kita ketahui bahwa kursi A dan E terdapat 1 kursi, yaitu posisi 7 yang masih kosong, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pilihan yang benar yaitu kursi di antara A dan E. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Perhatikan informasi berikut. 8 orang E, F, G, H, I, J, K, dan L duduk mengelilingi meja persegi, 2 di setiap sisinya. Nah, kita bikin dulu ilustrasi dari meja persegi tersebut. Nah, kita ketahui bahwa di setiap sisi terdapat 2 orang. Nah, kita sudah membuat ilustrasi dari posisi duduk. Nah, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Ada 3 wanita yang tidak duduk berdampingan. J duduk di antara L dan F. Nah, kita bisa mulai nih dari pernyataan ini.
Nah, sebelumnya kita bikin dulu urutan dari posisi tempat duduk. Nah, kita asumsikan J duduk di posisi 1. Kemudian dari pernyataan kita ketahui bahwa J duduk di antara L dan F. Nah, kita asumsikan L di posisi 8 dan F di posisi 2. Terus kita lanjut ke pernyataan berikutnya. G duduk di antara I dan F. Nah, kita ketahui F berada di posisi 2, sehingga G otomatis berada di posisi 3 dan di posisi 4 ditempati oleh I. Oke, lanjut. H, seorang wanita, berada di urutan kedua di sebelah kiri J. Nah, kita ketahui J berada di posisi 1, sehingga jika kita lihat dari posisi sini, di bagian ini, maka H berada 2 di urutan kedua di posisi sebelah kiri. Berarti di posisi sebelah kiri yaitu kiri dari J, berarti ada di posisi sini. Sehingga jika kita hitung, H berada di posisi 7. Maka kita bikin di sini H berada di posisi 7. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. F, seorang laki-laki, duduk berhadapan dengan E, seorang wanita. Nah, posisi F yaitu posisi 2. Maka posisi yang berada di hadapan F adalah posisi 5 dan ditempati oleh E. Nah, dari sini kita ketahui bahwa orang yang belum menempati posisi duduk tersisa yaitu K. Maka otomatis kita bikin K berada di posisi 6. Oke, selanjutnya kita baca pernyataan lebih lanjut. H, seorang wanita. Maka kita tandain di sini. H adalah wanita, berada di urutan kedua di sebelah kiri J. Oke, aman. Selanjutnya F, seorang laki-laki. Kita tandain di sini. F, laki-laki, duduk berhadapan dengan E, seorang wanita. Maka di sini E adalah wanita. Oke, aman. Selanjutnya kita baca pernyataan berikutnya. Ada anggota wanita antara F dan I. Maka sudah kita pastikan bahwa G merupakan wanita. Nah, dari sini kita langsung menuju pernyataan. Pernyataan mana yang benar tentang J dan K? Pilihan A, J adalah laki-laki, K adalah perempuan. Pernyataan tersebut salah karena tidak mungkin K adalah seorang perempuan. Karena sudah kita ketahui bahwa H, G, dan E merupakan wanita. Jadi sudah dipastikan tidak mungkin ada wanita lagi di kursi tersebut. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Pernyataan ini juga sudah dipastikan salah karena tidak mungkin ada perempuan lagi karena sudah cukup 3. Dan yang pilihan C, keduanya adalah perempuan, juga salah. Dan yang keempat, keduanya laki-laki, dan ini merupakan pernyataan yang benar. Maka jawaban dari pertanyaan ini yaitu keduanya laki-laki. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal keempat. Nah, soal ini masih berhubungan dengan soal sebelumnya. Nah, jadi pertanyaannya, siapa saja yang merupakan perempuan atau wanita? Nah, kita bisa lihat dari jawaban kita sebelumnya. Ini ini udah kita pindahkan jawabannya. Jadi dari sini kita bisa menentukan bahwa yang merupakan perempuan atau wanita
yaitu E, H, dan G, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar yaitu pilihan C. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 5. Nah, kita baca dulu soalnya. 6 peserta duduk berurutan pada saat ujian wawancara SKB CPNS 2020. Nah, kita gambarin dulu posisi duduk para peserta. Nah, kita beri nomor pada masing-masing posisi. Nah, kita baca pernyataan dari soal tersebut. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nila duduk di dekat Tia. Ini ada titik. Tini duduk di dekat Zuhri dan Zuhri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin didahului Hadi dan Hadi bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Nah, dari pernyataan ini kita bisa memulai posisi duduk dari 6 peserta. Berarti Tia menempati posisi ke-6. Selanjutnya kita baca informasi yang lainnya. Nah, di sini kita temukan Nila duduk di dekat Tia. Jadi otomatis Nila berada di posisi 6. Maaf, berada di posisi 5. Kita lanjut. Nah, dari pernyataan ini kita ketahui bahwa Zuhri duduk di sebelah Nila. Maka Zuhri menempati posisi ke-4. Dan selanjutnya, Tini duduk di dekat Zuhri. Maka bisa kita pastikan Tini duduk di posisi 3. Dan yang selanjutnya, Hadi bersebelahan dengan Tini, sehingga Hadi berada di posisi ke-2. Dan yang terakhir yaitu tersisa Salim. Nah, maka otomatis Salim berada di posisi 1. Kemudian kita cek informasi yang masih tersisa. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nah, pada bagian di sini Tini posisi 3 dan tidak bersebelahan dengan Salim maupun Tia, sehingga pernyataan tersebut sudah benar. Kemudian Salim tidak ingin didahului Hadi. Nah, kita ketahui bahwa posisi Salim berada di depan Hadi, sehingga pernyataan tersebut benar. Kemudian kita masuk ke pertanyaan. Peserta yang duduk di urutan kedua adalah, maka dari posisi yang telah kita tentukan, kita mengetahui bahwa yang duduk di posisi 2 adalah Hadi. Jadi jawaban yang benar adalah D. Mungkin cukup sekian pelajaran kita pada video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa juga follow media sosial dari Pejuang Kedinasan untuk mendapatkan informasi terbaru seputar kedinasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.